Makanya bisnis yang sustainable bisa 100 tahun, 200 tahun itu adalah yang terus-menerus memperbarui diri mereka. Yang terus-menerus melakukan inovasi. Yang terus-menerus memperbaiki diri dan mungkin berubah dirinya. Makanya dia hidup terus. Itu dia. Ya. Pagi Melisa, sorry ya. Kita switch ya. Oh, Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi yang belum follow Business ID silakan ya follow dan share ke teman-teman gitu ya. Banyak sekali program-program kita. Banyak sekali sebetulnya program-program ya. Mungkin kita mulai aja, mungkin Melisa aja buka dulu. Oke, kita mulai dulu hari ini. Pagi entrepreneur semuanya, saya Melisa. Oke, di hari ini kita kembali ketemu di Business Q&A bersama Pak Budi Isman, panel expert dan juga founder Business ID. Nah, di Business Q&A kali ini itu spesial karena ada topik tentang total business value ya Pak. Jadi kita akan bahas apa itu total business value, komponennya apa aja, dan kenapa penting gitu. Nah, di samping Business Q&A ini, kita juga ada Business Forum di setiap Sabtu dan juga ada Business Mentoring. Untuk Business Mentoring itu berbeda dengan live tutorial untuk peserta SBM. Jadi terbuka untuk umum, siapa aja bisa join. Dan kita sedang buka pendaftarannya untuk 5 peserta yang terpilih di Sabtu ini bersama Pak Budi Isman dan Pak Baskor Hadi. Pagi Rex, hadir juga Rex Marindo ini. Oh iya, pagi Mas Rex. Nah, yang mau daftar bisa langsung cek di Instagramnya Business ID. Tadi malam kita ada post infonya, bisa langsung daftar sekarang juga. Dan juga ada Business CEO Talk, di mana kita mengundang seorang CEO setiap bulannya. Nah, dan untuk live tutorial juga kita ada di Sabtu ini untuk khusus peserta SBM. Buat yang belum ikut SBM dan mau daftar bisa tinggal klik link di bio-nya Business ID, langsung bisa kita open pendaftaran terus ya Pak. Ya silakan belajar, itu enaknya, artinya nggak perlu offline gitu ya, nggak perlu workshop, kapan aja daftar, kapan aja belajar, terserah ya masing-masing. Di toilet boleh belajar ya, asal tutorialnya jangan di toilet, nanti kelihatan repot nanti. Oke, ini sudah banyak yang hadir ya. Saya lihat ada Mas Baskoro juga ada, Mas Rex ada ya, ada Yuda dari Rio itu ya. Kemudian ada Chandra Lela, banyak ya, Hendra juga. Oke, kita mulai aja pembahasan kita ya, Melisa ya. Nanti teman-teman yang kalau mau bertanya silakan ya, boleh mulai kita tampung. Jadi kemarin feed-nya saya di Instagram saya bicara soal total business value ya. Jadi total business value. Nah, kenapa saya sampaikan di feed saya itu soal itu? Karena selama 10 tahun sejak pensiun dulu saya sudah sampaikan bahwa pada saat saya membantu teman-teman para entrepreneurs, terutama yang masih kecil ya, kecil dan menengah ya. Karena kalau yang besar saya nggak usah ajarin lah pokoknya ya. Saya juga nggak bisa, mereka udah pintar-pintar lah. Nah, kita ini yang mungkin perlu pemahaman bisnis yang lebih komprehensif. Nah, itu yang selalu saya coba sampaikan. Nggak masalah kita mulainya dari mana. Jadi saya itu tidak mempersoalkan mulainya dari mana. Kalau Anda sudah mulai dagang aja, bagi saya sudah hebat. Berarti Anda sudah mau mengambil risiko, mau terjun dan action, itu lebih penting daripada belajar tok gitu ya. Untuk memulai bisnis. Nah, misalnya. Nah, kalau Anda sudah dagang, misalnya Anda mau buat produk sendiri atau jasa sendiri dengan nama sendiri, dengan brand sendiri. Wah, bagus lagi. Berarti lebih berani lagi Anda toh. Nah, kemudian mungkin Anda jualan ya. Kemudian Anda mulai bangun tim dan segala macamnya. Nah, tapi banyak teman-teman yang saya lihat stuck gitu. Stucknya itu di mana? Stuck itu karena mungkin pemahaman dari bisnis itu lebih ke hanya saya jualan, saya dapat profit gitu. Nah, itu gitu ya. Nah, kecuali kalau seperti yang saya bilang tadi itu, kecuali kalau teman-teman ini betul-betul punya mimpi yang besar gitu. Mimpi betul-betul membangun bisnis yang sustainable, jangka panjang, besar gitu ya. Pengen misalnya menjadi Indofood atau menjadi seperti Sinarmas, menjadi seperti apapun lah bisnisnya ya yang di luar sana itu. Seperti Amazon misalnya. Atau kita bahas juga soal Amazon. Tadi pagi saya cek harga sahamnya mereka. Tadi pagi saya lihat. Nah,
Jadi kalau Anda mau punya cita-cita sebesar itu, ya saya tidak mengatakan harus sebesar itu. Gitu ya. Artinya tidak Amazon itu hanya satu di dunia, Microsoft hanya satu di dunia, mungkin Indofood juga cuma satu gitu ya. Tapi Anda bisa menjadi bisnis yang betul-betul besar kalau pemahaman kita dalam bisnis itu lebih komprehensif. Karena pelajaran yang saya dapatkan selama ini gitu ya, bisnis itu saling berkaitan antara satu sistem, satu faktor dengan faktor yang lainnya. Yes. Tapi kembali saya katakan, kita mulainya dari mana nggak masalah. Kita mau punya spesialisasi apapun nggak ada masalah bagi saya. Ya, mulailah dari situ. Tapi mulai juga belajar dengan lebih apa ya namanya, lebih sistematis, lebih terstruktur gitu ya, supaya tidak sia-sia waktu kita. Jadi kadang-kadang ada orang yang belajar satu hal aja selama 10 tahun. Ya boleh sih, kita bagus juga gitu ya. Tapi nanti kita nggak berkembang. Karena di dalam bisnis itu bukan satu hal aja yang harus kita kelola. Nah, makanya dalam total business value yang saya sampaikan kemarin, sebetulnya itu kan bahan dari workshop saya, Triple Value Your Business namanya ya. Triple Value Your Business. Jadi bagaimana pengalaman saya dulu gitu ya, dan itu sebetulnya bukan hanya soal pengalaman saya, kebetulan saya mengalaminya gitu. Tapi kalau kita lihat sejarah-sejarah perusahaan-perusahaan besar, ya apapun, apakah itu di Indonesia mau di dunia, ya nggak jauh-jauh beda. Nggak jauh-jauh beda. Cuman mungkin fokusnya berbeda-beda, mungkin caranya mungkin ada perbedaan gitu ya. Tapi prinsip-prinsip, jadi saya itu, Melissa kan ingat ya, saya waktu kita bicara mengenai Smart Business Map ya. Kenapa yang hanya Smart Business Map itu yang dari 2013 saya coba sharing dengan teman-teman atau ajarkan ke teman-teman. Karena itu hanya fundamental aja. Saya tidak mengatakan Anda belajar Smart Business Map itu Anda akan punya bisnis triliunan langsung. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin. Tapi itulah salah satu cara ya di awal-awal kita berpikir bisnis itu sebetulnya komprehensif. Banyak elemen-elemen yang harus kita pikirkan, bukan hanya satu elemen gitu. Yes, itu merangkum keseluruhannya Pak yang perlu Betul, betul. Nah makanya kita coba itu caranya. Nah di atas itu tentunya Anda perlu mendalami toh elemen-elemen itu, kan gitu ya. Perlu nggak saya belajar mengenai sales? Ya harus dong, kan gitu ya. Perlu nggak saya belajar mengenai brand? Pasti, gitu ya. Perlu nggak saya belajar keuangan? Harus, gitu ya. Jadi ada hal. Nah, cuman tergantung nih, kapan Anda mau belajar yang mana nih? Nah, jangan nanti kalau nggak tuh sia-sia uang, sia-sia waktu kita untuk belajar, gitu ya. Nah, total business value ini saya masukkan dalam feed Instagram saya kemarin supaya memprovokasi pemikiran-pemikiran teman-teman. Ya. Nah, apa sih sebetulnya elemen? Nah, di dalam workshop saya yang triple value, ya kebetulan memang tidak ada sekarang ya, mungkin paling baru Agustus ya, dan itu memang khusus hanya undangan, makanya nggak banyak orang yang tahu ada workshop itu. Iya. Karena saya hanya khusus undangan aja, kalau nggak saya undang ya nggak ikut. Karena saya juga nggak mau banyak-banyak gitu ya, saya mau yang saya undang itu yang betul-betul berpikir mau menjadi besar. Kalau nggak sia-sia, ini bukan soal uang, soal ini gitu ya. Jadi kita mencoba menaikkan derajatnya. Nah, tentunya Anda harus memahami dulu dasar-dasarnya. Itulah Smart Business Map, itu adalah dasarnya. Cuman minimal yang kita bisa bicarakan pagi ini dan provokasi pemikiran saya kemarin ya, itu sebetulnya mencoba membuka mata teman-teman. Kalau misalnya kita menilai sebuah bisnis, ya, kalau dari kaca investor, jadi saya selalu mengatakan begini, kalau saya mau membangun bisnis, ya, maka saya akan berdiri di sisi seberangnya. Saya akan melihat saya sebagai investor atau sebagai konsumen. Nah, bisnis apakah kira-kira yang ingin saya dirikan? Bisnis bagaimana yang harusnya saya jalankan? Seperti apa yang harus saya lakukan dalam melakukan bisnis itu? Dan apa faktor-faktor yang penting dalam saya menilai sebuah bisnis? Nah, kalau kita paham itu, maka kita sebagai owner atau founder dari bisnis itu, maka pasti
itu sesuatu yang dibutuhkan kan gitu ya. Sebab kalau investor saja melihat yang di kacamata investor atau siapapun itu menurut mereka faktor-faktor inilah yang saya akan lihat di dalam bisnis Anda, menilai baik atau tidaknya. Maka kalau saya sebagai pebisnis, maka faktor itulah yang juga akan saya perbaiki. Kan gitu. Yes. Nah, itulah yang 10 faktor tadi itu. 10 faktor triple value itu, kan ya. Nah, jadi apa sih misalnya ya yang kita anukan ya? Apa yang faktor yang ya ini pengalaman saya. Jadi saya tidak teori sih, tetapi pengalaman saya selama 30 tahunan membangun bisnis, mengelola bisnis, mengembangkan bisnis dan menaikkan nilai sebuah bisnis gitu ya. Kenapa namanya triple value? Saya bilang itu yang 10 faktor itu triple value. Karena biasanya ya seorang investor gitu ya, apakah itu private equity, apakah venture capital sedikit lebih tinggi ya, tapi saya pakai patokannya adalah private equity ya. Private equity itu adalah perusahaan yang mempunyai dana yang biasanya mencari perusahaan-perusahaan di mana mereka bisa berinvestasi. Nah, mereka biasanya besar-besar gitu ya. Nah, kemudian ya dari kacamata mereka ya, pada saat saya membantu, saya dari mungkin tahun 2011 itu saya sejak pensiun itu saya banyak membantu private equity, venture capital juga sebagai advisor mereka, sebagai partner mereka juga gitu ya. Nah, dari situ saya juga belajar gitu ya, karena saya juga belajar nih dari kacamata private equity, karena dulu saya kan lebih banyak 30 tahun itu kan saya sebagai CEO-nya perusahaannya kan gitu ya. Nah, bukan dari kacamata investornya gitu ya. Nah, pada saat saya pensiun saya melihatnya dari kacamata investor. Jadi kalau saya berdiri sebagai sebuah investasi ya seperti private equity, saya belajar dari situ juga ya. Apa saja sih faktor-faktor yang mereka lihat. Nah, ternyata pada saat saya bergaul dengan mereka, saya membantu mereka, apa yang saya lakukan dulu di perusahaan-perusahaan itu ya kira-kira ya itu yang mereka cari gitu. Nah, memang nggak persis sama sih, sehingga saya akhirnya mencoba membuat apa yang mungkin saya bisa sharing dengan teman-teman. Ya sama saya Smart Business Map lah. Smart Business Map itu kan nggak ada dulunya gitu ya. Tapi saya coba buatkan sebuah struktur berpikir gitu. Supaya bisa saya sharing kan gitu. Teori itu kan begitu sebetulnya ya. Teori itu kan berdasarkan sebuah fakta-fakta pengalaman, tapi supaya bisa diajarkan dibuatlah model. Model itu menjadi sebuah teori kan gitu. Karena kalau nggak bisa belajar kita. Ya, banyak orang yang mungkin dia punya sesuatu ya, itu yang namanya unconscious competent namanya. Nggak sadar kompeten gitu. Kompeten, tapi kita minta ajarkan nggak bisa. Ajarin dong, gimana caranya sukses. Kan banyak orang yang sukses, tapi nggak ngerti mereka itu kenapa suksesnya. Nggak bisa menstrukturkan pemikirannya gitu. Tapi dia tahu caranya gitu. Sehingga waktu kita tanya, gimana cara ajarin dong saya untuk jadi sukses misalnya ya. Waduh, nggak tahu ya. Pokoknya saya lakukan ini, saya lakukan itu, saya lakukan. Nah, yang saya lakukan adalah ya pelajaran-pelajaran selama 30 tahun sebagai pebisnis begitu ya. Kemudian sebelumnya menjadi entrepreneur, nah sekarang lebih banyak membantu entrepreneur, kemudian juga dengan para investor gitu ya. Dari situlah saya mencoba juga membuat istilahnya saya itu model-model yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Supaya teman-teman ini bisa pelajari, mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman yang pengen jadi besar gitu ya. Kalau nggak pengen jadi besar, ya udah saya nggak ikut serta gitu ya. Jadi percuma juga ngikutin Instagram saya atau ngikutin live saya kalau nggak mau jadi besar ya udah ya. Artinya wasting time aja, wasting time. Nah, oleh karena itu tadi itu yang saya bilang itu 10 faktor yang tadi yang saya namakan triple value itu dasarnya itu adalah dari pengalaman saya. Baik waktu di perusahaan minyak dulunya ya, di mobil, di Exxon, di Shell, di Coca-Cola, di Sari Usada, di Danone gitu ya. Nah, bagaimana sih cara meningkatkan nilai dari sebuah bisnis? Apa saja faktor-faktornya gitu ya, yang di apa namanya itu, yang dilihat ya oleh seorang CEO gitu ya, yang harus diutak-atik
Dan di kacamata investor itu penting. Yes. Karena yang menilai kita bagus atau tidak dan bernilai atau tidak, itu bukan kita. Investor, shareholder, pemegang saham. Kan gitu. Pemegang saham yang akan menilai. Artinya investor. Kan gitu. Nah, makanya tadi pagi saya provokasi lagi pemikiran. Nah, kan subuh-subuh tadi itu saya habis salat subuh, saya lihat tuh, saya search di Google, saya lihat sahamnya Amazon itu berapa itu kemarin tanggal 7. Ya. Kena sudah lebih dari 3.000. Nah, dikalikan dengan saham yang mereka yang beredar, berarti nilai mereka 1,5 triliun. Dolar loh kita cerita. Bukan rupiah loh. Nah, kalikan aja 15.000 rupiah. Berarti mungkin hampir 20.000 triliun. Ya, 20.000 triliun rupiah. APBN kita aja mungkin kalau GDP kita ya, ekonomi kita, perputarannya paling 10.000 triliun, 9.000 triliun gitu. Ya. Berarti bisa kalau Amazon itu milik Indonesia dan dijual itu mungkin seperempatnya aja sudah habis hutangnya Indonesia, gitu. Lunas itu. Lalu mungkin 3 tahun bisa APBN Indonesia mungkin dibayar sama itu. Itu dahsyatnya sebuah perusahaan gitu ya. Dahsyatnya sebuah perusahaan yang punya value, nilai total value ya. Kita nggak cerita yang value creation yang kita bicara dengan Pak Baskoro kemarin itu, ya. Itu lain lagi, itu bagian dari itu. Ini totalnya, ya. Nah, jadi triple value itu yang 10 faktor itu, pengalaman saya adalah itulah yang saya sebagai CEO dulunya di perusahaan-perusahaan asing itu, yang saya harus utak-atik supaya nilai dari bisnis saya di mata investor dan shareholdernya atau pemegang sahamnya itu bernilai. Nah, cara bernilainya bagaimana? Nah, tentunya kalau perusahaan kita perusahaan publik, ya perusahaan TBK istilahnya ya, terbuka, ya perusahaan publik yang menjual sahamnya di stock market, maka mudah melihatnya. Karena ada nilainya, setiap hari berubah-ubah itu nilainya. Nah, itulah tadi yang saya cek tadi pagi, ya. Saya cek misalnya stock price-nya harga sahamnya Amazon, sehingga ada yang namanya market cap, namanya market capitalization. Nah, market cap itu adalah harga saham pada saat itu dikalikan total sahamnya mereka, itulah nilai total dari bisnisnya mereka. Nah, saya cek tadi pagi 1,5 triliun dolar Amerika nilainya, oke? Nah, komponen apa aja sih? Kan pasti, wah 1,5 triliun itu apa sih yang membuat komponen itu bisa sebesar itu? Nah, sama dengan bisnis kita. Jadi saya menceritakan yang besar-besar nggak apa-apa. Artinya nanti jangan bilang, wah Pak Budi ini cerita yang itu kan nggak mungkin kita mencapai itu. Nah, itu kan banyak pemikiran kayak gitu. Ya, kalau pemikiran kita nggak mungkin terus ya nggak usah kita belajar gitu ya. Nah, saya ceritakan lah misalnya, waktu saya di SGM dulu. Ya, di SGM saya ceritakan ya. Nah, pada saat di SGM ya, itu waktu saya masuk, dia perusahaan terbuka itu. Sehingga jelas harganya. Jelas nilainya berapa. Nah, pada saat saya masuk itu, nilainya, sahamnya kalau nggak salah itu 1.980 kalau nggak salah saya. Dengan 2 miliar saham yang beredar, maka nilai perusahaan waktu itu, ya waktu saya masuk sebagai CEO-nya, itu adalah 4 triliun. Ya. Nah, kemudian kita perbaiki. Nah, kita utak-atik 10 faktor. Ya. 10 faktor yang saya sampaikan kemarin itu. Ya, 10 faktor yang triple value itu. Ya. Kita utak-atik itu tentunya dengan prioritas. Ya, dengan yang mana yang duluan dan segala macamnya. Tapi 10 faktor itu diperbaiki. Nah, tahun 2007, jadi 2005 saya masuk. Ya. Bulan Mei, saya ingat sekali saya diangkat di RUPS ya waktu itu di Jogja gitu ya, perusahaan terbuka jadi jelas di publik ya, kelihatan bukunya, kelihatan ya segala macam, kita bisa lihat keuangannya. Nah, dari 4 triliun nilai pada saat itu kita utak-atik. Tahun 2006 kita meningkat nilai sahamnya 3.250, berarti sudah 6,5 triliun nilainya, dari 4 triliun belum 1 tahun 6,5 triliun. Kita utak-atik lagi tahun 2007
2017 gitu ya. Jadi 2007 maksudnya ya. 2005 saya masuk, saya perbaiki, 2006 naik menjadi 6,5 triliun lebih gitu ya. Kemudian 2017 Agustus saya ingat sekali itu waktu kita RUPS LB di tahun 2017 itu nilai sahamnya udah 6.550. Ya. Berarti dikalikan 2 miliar berarti sekitar 13 triliun. Jadi dalam tempo kurang dari 2 tahun nilai tadi perusahaan itu 4 triliun menjadi 13 triliun. Triple value toh. Itu yang triple value, 3 kali nilainya. Nah, sebetulnya dari sisi kacamata investor, itu bagus banget. Kenapa? Karena biasanya di kacamata investor, 3 kali lipat itu dalam 5 tahun biasanya. Jadi mereka selalu berharap biasanya, ya ini secara umum saya bilang ya, itu kalau saya taruh duit 1 miliar misalnya, maka dalam tempo 5 tahun minimal saya harus dapat 3 miliar. Investasi saya itu. 3 kali lipatnya lah dalam 5 tahun. Nah, saya bisa membuat nilai dari bukan saya sendiri tentunya, pasti dengan tim ya maksudnya ya. Maksudnya itu menjadi 3 kali lipat kurang dari 2 tahun. Nah, setelah kita berunding dan segala macam dengan para pemegang saham kami yang majority ya dari Belanda dan segala macam, karena memang setelah itu deal ya ujung-ujungnya singkatnya adalah dealnya kita akhirnya Danone pengen membeli ya. Nah, negosiasi segala macam itu ujung-ujungnya kita bisa menilai waktu itu dengan dolar sekitar 10.000 waktu itu seingat saya itu kita sudah dinilai ya total value-nya itu adalah 20 triliun. Berarti 2007 November ya berarti 3 tahun kita meningkatkan nilai 5 kali lipat. Kan tadi 4 triliun toh di awalnya. 5 kali lipat. Nah, sama kayak Amazon tadi itu juga ya. Amazon coba aja lihat tuh stock price-nya misalnya ya. Kalau misalnya kita bisa meningkatkan 5 kali dalam 3 tahun, kalau 10 tahun, berarti berapa kali lipat harusnya? Ya, kasarnya. Saya tidak mengatakan begitu ya, kasarnya ya. Nah, apa sih faktornya? Simple. Jadi kadang-kadang orang kan gini ya, Pak Udi, apa sih canggih amat ya perusahaan itu ya, Microsoft, GE, Pak Budi bisa kok menaikkan nilai 5 kali lipat itu canggih amat. Ya ada yang canggih. Kadang-kadang lucu-lucu aja. Saya ngalami. Orang saya pelakunya kok. Saya melakukan. Nggak ada yang canggih. Ya cuman itu aja toh. Gitu ya. Tadi smart business map, value creation. Hah? Kalau tahu ilmunya sebenarnya sangat mendasar ya Pak ya? Sangat mendasar. Jadi kadang-kadang kita lupa. It's all about basic. Cuman yang jadi persoalan adalah bagaimana mengeksekusi basic itu. Itu. Itu problemnya gitu. Apa sih yang dilihat? Ya, tadi komponennya ya. 1. Kan ada 10 komponen di triple value itu yang saya bilang ya. Industri dan kategorinya itu dinilai. Ya. Nah, kalau lihat di feed saya yang terakhir pagi tadi, ya kan saya kasih skor itu, Amazon. Amazon saya kasih skor 3 di industri dan kategori. Artinya itu paling tinggi lah. Kenapa saya menilai itu tinggi? Karena ya di industrinya dia itu adalah industri masa depan. Industri now dan industri masa depan dan masih tumbuh. Yes. Maka saya kasih itu. Kalau misalnya teman-teman berbisnis wartel sekarang ini, maka mungkin nilainya di industri dan kategori itu minus 10 mungkin saya. minus sampai 10 itu. Iya. Karena itu wartel itu kagak ada. Ada bisnis warnet. Wah, saya kasih nilai di industri minus 20. Nggak ada masa depannya itu. Ya. Kalau bisnis modelnya masih seperti yang itu gitu ya. Nah, apalagi? Nomor 2 apa, Melisa? Growth. Ya. Pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan itu penting bagi kacamata masa investor dan dari bisnis kita. Karena bisnis ini juga
soal pertumbuhan. Tapi ingat kata Pak Baskoro kemarin tuh waktu kita diskusi mengenai bagaimana mencari pertumbuhan bisnis kita. Bukan sekedar hanya tumbuh yang dicari, tetapi ada dua faktor lagi itu tumbuh itu. Makanya namanya sustainable, profitable growth. Jadi pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi profitable. Kalau tumbuh tapi rugi, buat apa? Nah, kan gitu ya. Nah, buat apa? Rugi. Ya kan rugi dong. Ya. Nah, tapi ada juga orang tanya, oh Pak Udi, kalau begitu kan ada itu Gojek, Grab, itu kan rugi berapa tahun itu. Dia tumbuh, dia kejar tumbuh. Itu kan strategi. Ya, itu kan makanya saya bilang itu strategi. Ya, itu ada yang strategi yang memang dia pompa dulu uangnya kan itu ya, untuk mendapatkan marketnya tadi itu. Itu yang namanya market share. Nomor 3 ya tadi itu apa? Nomor 3 apa? Market share. Market share. Jadi saling berkaitan. Nggak mungkin kita bisa cari growth, pertumbuhan, apalagi profitable, sustainable growth, kalau industri kita wartel. Ya kan? Atau kategori kita. Jadi kalau begitu, bagaimana caranya kita, ya? Bagaimana caranya kita itu kalau mau mulai bisnis? Kalau kalau Melisa paham, yang apa yang saya bicarakan barusan ini soal industri yang kategori, kira-kira industri yang kategori apa yang akan Melisa pilih? Yang berhubungan dengan misalnya healthy nutrition atau F&B yang healthy. Oke, kenapa? Karena health concern itu makin meningkat sekarang. Oke, karena ada meningkatkan imun. Karena ada masa depan. Potensial. Itu pertanyaan nomor berapa potensial? Potensial itu yang nomor 10. Pertanyaan nomor faktor nomor 10. Betul. Kan gitu. Jadi ada industri grow, industri kategori. Jadi Anda pilihlah industri atau bisnis ya di mana Anda harus hitung-hitung nih, ini bakal lama atau tidak, ini bakal besar atau tidak. Maka di dalam Smart Business Map kita juga ada yang namanya bicara industri dan kategori di awal. Kemudian kita ada cerita soal market size. Cukup besar nggak market size-nya kita? SBM, industri dan kategori ini Pak Budi bahas di pertama banget ya Pak ya? Di depan. Karena itu kan pemilihan ya. Kalau kita mulai dari nol, kita sebagai entrepreneur nih, kan kita mau milih. Banyak orang tanya, Pak Budi, bisnis apa sih yang bagus? Ya kan itu. Pertanyaan saya adalah bisnis apa yang potensial, yang punya growth masa depan. Itu yang saya akan masuk, walaupun saya nggak suka. Kalau saya suka, bagus. Kalau hobi saya kebetulan, bagus. Kan gitu ya. Nah, lebih bagus mana kita? Saya kan sering cerita itu. Oke. Saya biar gengsi nih, saya buka distributor, ya, misalnya Ferrari, ya, di kampung halaman saya di Kerinci itu, di Sungai Penuh. Biar keren gitu, ya. Wah, ini pengusaha Ferrari ini. Tapi jualannya mungkin satu kali dalam 20 tahun mungkin. Nggak tahu ada yang mau beli di kampung saya. Atau kita masuk industri, ya, kategori pupuk misalnya, pupuk organik. Kebutuhan pupuk di Indonesia itu misalnya, ya, mungkin ribuan ton, ya, jutaan ton, ya, per tahun. Butuh, ya. Nah, kalau gitu, wah bagus juga ini. Kalau gitu saya buka bisnis, saya kumpulkan semua tai di seluruh Indonesia, lalu saya proses jadi pupuk organik, gitu ya. Lalu saya dirikan PT Tai Indonesia dan saya jadi CEO-nya. Tapi bunyinya kok kurang keren ya? Ya. Lebih bagus, lebih keren kayaknya CEO distributor Ferrari. Benar. Tapi nggak profitable. Nggak ada growth ya misalnya di situ. Ya, saya bukan jangan yang teman-teman yang punya Ferrari jangan marah sama saya. Bukannya nggak bagus sih, bukan, maksudnya saya itu kalau Anda mau berbisnis itu, saya nggak akan mau berbisnis itu gitu. Kalau mau beli silakan gitu. Tapi itu contohnya kan gitu. Itu contohnya, ya. Nah, jadi tadi itu industri kategori udah. Sustainable, profitable growth. Jangan hanya growth saja.
Kalau profitable growth, bagus. Tapi kalau tidak sustainable, nggak ada gunanya. Jadi tiga faktor itu, ya. Nah, apalagi market share. Makanya kalau Anda lihat tuh industri-industri startup sekarang ini, kenapa mereka mau rugi? Mereka dipompa terus dibuang duitnya, wah bang, karena mereka mau ngambil market share di awal itu. Nah, once dia dapat itu market share sekian banyak itu, baru dia masuk ke profitable growth-nya. Jadi kadang-kadang ada yang apa ya namanya ya, ada yang itu kan masalah strategi. Jadi saya tidak mengatakan dari awal itu harus tumbuh dengan profitable. Mungkin nggak bisa. Orang kita baru mulai. Baru mulai bisnis, kita baru jualan 10 biji kue aja, ya kan nggak mungkin profitable dong. Ya, maksud saya itu jangka panjang yang kita cerita. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi profitable ya. Apalagi misalnya tadi itu market share. Yang keempat apa, Melissa? Brand atau paten? Brand dan paten. Itu yang namanya intangible asset. Nah, itu yang Pak Biakto selalu bicara ya. Selalu brand. Penting banget. Kan itu. Penting banget. Karena kadang-kadang, dan mungkin sering, terutama di bisnis-bisnis consumer goods, ya. Kadang-kadang nilai sebuah brand itu lebih besar daripada nilai dari aset realnya. Nah, itu, jadi makanya itu penting brand itu. Dan juga tentunya intangible asset. Jadi, yang namanya aset tidak berwujud, ya kalau yang aset yang berwujud itu seperti pabrik, mobil, gedung, ya, sepeda motor, mesin-mesin. Nah, itu aset yang berwujud di dalam neracanya kita. Ada juga yang aset yang tidak berwujud. Nah, itu bentuknya ada goodwill, ada brand, ada paten, ya, ada mungkin hak cipta. Nah, itu yang semuanya itu yang tidak kelihatan fisiknya, tapi ada nilainya, gitu ya. Nah, itu ada nilainya. Nah, jadi, oke, apalagi next-nya? Cost structure. Cost structure. Itu juga bernilai. Ya, kalau saya membandingkan, ada bisnis A, ada bisnis B. Salah satu yang saya lihat ya, dari bisnis itu adalah struktur biayanya bagaimana. Saya akan mencari bisnis yang struktur biayanya paling efisien dan mungkin paling banyak variabelnya. Itu. Belajar nggak kita di Smart Business Map soal itu? Belajar di modul 3, Operational Profitability. Di Triple Value Workshop, diperdalam lagi, gitu ya. Jadi, kenapa itu penting? Karena, ya tadi itu, untuk menjadi sustainable dan profitable, itu haruslah bisnis yang juga mempunyai struktur biaya yang tepat untuk industrinya. Untuk industrinya. Ya. Jadi saya tidak... Ada benchmark dong. Kan nggak mungkin misalnya struktur biaya Boeing, perusahaan pesawat terbang, sama dengan misalnya warung Pak Ijo misalnya. Ya beda lah struktur biayanya. Tapi warung Pak Ijo dengan warung Maijah, ya itu boleh kita bandingkan gitu. Nah, struktur biaya Boeing dengan Airbus itu bisa kita bandingkan. Jadi harus juga kita membandingkannya itu secara apple to apple gitu ya. Nah, kalau saya sebagai investor atau saya sebagai orang yang melihat shareholder, pemegang saham, saya akan melihat struktur biayanya yang dibuat oleh manajemen tim saya ini, ya, itu seperti apa? Kan itu. Jadi makanya itu ada nilainya. Oke, berikutnya apa faktornya? Cash flow. Cash flow. Waduh, udah ribut kita dari awal pandemi ini kita bicara cash flow. Nggak usah saya jelaskan lagi kenapa pentingnya. Ya, gitu. Cash flow itu, saya ingat waktu nggak tahu saya teman-teman di Sarusada ada yang lihat saya atau tidak gitu ya. Waktu saya di Sarusada itu dulu net free cash flow saya itu triliunan. Karena nggak ada utang gitu. Habis itu
Supplier saya itu 3 bulan baru dibayar itu. Kemudian masuk uangnya saya 1 bulan. Jadi masih ada sisa 2 bulan saya duitnya itu diputar-putar. Gitu. Jadi, makanya saya ingat sekali berapa tahun itu saya nggak tahu lagi mau duitnya mau diapain. Akhirnya diserahkan aja dividennya semuanya ke shareholder 100% gitu. Nah, karena waktu itu nggak ada lagi bisnis yang bisa saya akuisisi waktu itu. Nggak ada yang pas lah. Betulnya bisa sih. Karena saya nggak gaya yang kita ini kan. Kalau gaya kita-kita ini kan biasanya ada duit dikit, apapun bisnis yang kayaknya enak kita ambil gitu. Kalau saya sih nggak bisa. Walaupun kita punya duit triliunan, banyak yang bisa bisnis kita ambil atau kita beli itu. Tapi saya nggak mau kalau nggak cocok dengan strateginya, dengan nggak fit dengan DNA-nya Sari Usada dan SGM waktu itu, ya pasti nggak mau saya. Kan itu. Nah, oke. Jadi ada cash flow tadi ya. Jadi ada industri kategori, ada sustainable profitable growth, ada market share, ada struktur biaya, ya, cost structure, ada cash flow, apalagi? Ada brand tadi ya, ya brand, ada cost structure, ada cash flow, apa lagi berikutnya? Profit margin, betul. Profit margin itu di dalam sebuah bisnis, kalau dianalogikan ke dalam tubuhnya kita, itu lemaknya kita. Lemak, tahu nggak lemak? Jadi orang bisnis yang profit marginnya besar, itu berarti dia orangnya wah banyak lemak itu. Kenapa kita perlu lemak? Karena pada saat musim dingin, kalau ada masalah, nggak bisa makan kita. Maka kita masih punya lemak yang bisa dibakar. Jadi, bagaimana cara strategi kita membuat profit margin kita, ya makin lama makin bagus kalau bisa. Kalau tidak, tentunya dipertahankan. Kan gitu. Dan juga kita harus bandingkan dengan industri yang sama. Jadi kalau misalnya industri kita dagang, ya mungkin profit margin kita kecil. Mungkin cuma 5% misalnya ya. Ya jangan berharap seperti orang yang punya produk sendiri gitu. Ya mungkin profit marginnya bisa sampai 15%, sampai 20%, net-netnya lah ya, net-net setelah pajak misalnya. Ya. Nah, jadi kita juga harus lihat tuh. Nah, pasti investor, kalau Melisa, suka nggak orang yang profit marginnya tinggi atau profit marginnya rendah? Yang tinggi dong. Tinggi. Ya, tinggi pasti ya secara umum gitu ya, secara umum ya. Bukan berarti bisnis yang profit marginnya kecil juga tidak menarik, ada, tapi dengan strategi yang berbeda. Misalnya para distributor. Para distributor yang besar-besar itu seperti Tiga Raksa, Encephal, apalagi itu Dasni, Roha dan segala macam distributor itu kan puluhan triliun itu ya. Indomarko mungkin sudah 100. Iya. Volumenya besar, tapi marginnya kecil. Tapi masih menarik nggak? Menarik juga bagi investor tertentu. Karena objektif dari investasinya mungkin berbeda-beda. Nah, itu contohnya. Jadi, kalau gitu saya nggak ada satupun yang mau jadi distributor. Ya, nggak juga dong. Kan gitu. Buktinya ada juga. Ya, buktinya ada juga. Nah, apalagi setelah itu? Profit margin. Tim. Waduh, kalau saya cuma udah passionate banget saya kalau cerita ini. Tidak ada satupun yang bisa kita lakukan. Makanya di Smart Business Map itu kita masukkan di modul 3, Operational Profitability, pertanyaan terakhir nomor 12. Karena nggak ada yang bisa melakukan perubahan ini, yang mengutak-atik hal ini, kalau kita nggak punya tim yang tepat. Ya. Nah, waktu itu saya ingat sekali waktu kita dibeli oleh Danone. Saya hitung-hitungan waktu itu, nilai dari tim kami waktu itu sekitar 1 triliun. Jadi kalau misalnya dari 20 triliun misalnya nilai perusahaan itu, 1 triliunnya itu adalah nilai dari timnya. Ada nilainya? Ada. Gimana cara kemarin? Itu dia. Belajar lagi tuh. Belajar lagi. Ada dari sisi kompetensinya, ada dari sisi profilnya, ada dari sisi misalnya performanya, itu ada penilaiannya kan gitu ya. Nah, kemarin kebetulan saya dari Senin Selasa sampai kemarin itu sudah saya bicara meeting dengan 4 private equity investor, ya, termasuk kemarin dengan House kemarin itu. Kita diskusi ya, 2 dari Singapura, kemarin 1 dari ini.
Apa yang ya, lucunya gini, apa yang pertama sekali mereka tanya? Timnya siapa? Itu, timnya siapa? Nggak ada dia cerita, oh bisnisnya bagaimana, oh bagus nggak. Timnya siapa? Iya sih. Karena kalau gue mau kasih uang nih orang 20 juta dolar tuh saat di situ. Yang mengelolanya bener nggak nih orang? Benar. Kayak itu. Nah, apalagi setelah tim? Setelah tim itu ada legal atau finance. Eagle Finance. Kemarin saya dengan Mas Bimo bicara jam 4 ya, salah satu panel expertnya bisnis ID ya, yang soal legal. Itu kita bicara juga. Ya, di sesi legalnya itu kalau saya kasih penilaian Amazon tadi itu hanya bintang 2 gitu. Dari sisi profit margin saya kasih dia hanya bintang 1 karena marginnya kurang bagus dibandingkan dengan yang lain. Tapi dari yang lain-lainnya itu bagus-bagus dia. Jadi secara total ya setelah legal dan segala macam itu plus potensialnya. Secara total ya Amazon itu luar biasa. Kan itu. Nah, itulah yang membuat bisnis itu bisa bernilai atau tidak. Nah, kalaupun Anda tidak mau dinilai, ya kan ada juga Pak, saya kan nggak mau jadi perusahaan publik Pak, saya nggak perlu investor kok, saya nggak perlu ini, oke, nggak ada masalah. Tapi yang membuat bisnis Anda maju tetap aja 10 itu, gitu. Jadi Anda akan utak-atik juga, kalau nggak maju-maju juga dia. Nah, itu kira-kira gitu ya. Jadi makanya intinya apa sih yang saya mau sampaikan pagi ini? Ya, berdasarkan provokasi pemikiran di Instagram saya. Ya. Untuk teman-teman itu, belajarlah dengan baik. Ya, lalu praktekkan. Kemudian utak-atik bisnis itu bukan hanya di satu halnya saja, tetapi beberapa hal. Karena kalau enggak itu salah kita, salah analisa, salah kaprah. Berapa banyak yang saya lihat, orang bilang, Pak, kok sales saya nggak tumbuh-tumbuh sih? Akhirnya dilakukan promo-promo, diskon. Padahal bukan soal itu. Ternyata mungkin salesnya, orang salesnya yang tidak benar. Orang salesnya yang tidak kompeten misalnya. Lalu ngapain kita mau kasih promo lagi? Kan itu. Nggak ada hubungannya dengan promonya. Yang harus diperbaiki orangnya misalnya. Kan itu ya. Jadi kembali saya katakan nggak bisa hanya satu hal saja yang kita lihat. Jadi kalau ada suatu masalah yang ingin kita bangun, pasti akan ada hubungannya dengan masalah-masalah yang lain itu. Itu kira-kira. Pagi ini kita bicara sedikit. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya, ya silakan. Jadi saya agak memprovokasi pemikiran teman-teman aja sih. Gitu. Seru banget nih, Pak. Ada nggak pertanyaan nih, Mel? Ada, Pak. Coba kita lihat dari, ya. Ini seru banget. Jadi tahu nih apa aja Ya. yang dilihat di mata investor selama ini. Oke. Ya, 10 itu. Kalau di kacamata investor, ya itu yang saya buat 10 itu karena dari sisi kacamata investor. Saya taruh. Oke, ini ada dari Ferdi. Ferdi Adi, menurut Pak Budi, bisnis dalam sektor dan industri agriculture bagaimana nilai dan growth ke depannya? Industri apa? Agriculture sama? Agriculture, iya. Menurut saya sih agriculture masih bagus ya. Artinya consumer goods bagi saya, artinya yang berhubungan dengan orang langsung, ya, yang dimakan orang atau dipakai orang. Itu biasanya itu market size-nya besar. Kalau pertumbuhannya tergantung. Ya, biasanya pertumbuhannya nggak tinggi-tinggi amat gitu. Ya. Tapi masih bagus karena market size-nya besar, ya. Tapi itu biasanya istilahnya kalau investor itu yang investasi di consumer goods dan segala macam itu biasanya investor itu menggunakan industri ini sebagai industri defensifnya mereka. Artinya ini industri yang lebih risikonya lebih rendah. Supaya mereka menginvestasi uang itu ada yang satu di tempat yang sangat risikonya tinggi, ada satu yang risikonya rendah banget, ada yang mungkin industri agriculture itu termasuk yang risikonya lebih rendah gitu ya, tapi growth-nya atau pertumbuhannya mungkin nggak terlalu tinggi. Jadi di kacamata investor menarik nggak? Ya menarik juga sih, tergantung selera investornya juga. Kalau investornya tipe orang yang mau mengambil risiko tinggi,
ya mungkin nggak terlalu menarik untuk mereka. Hmm. Ya, gitu. Oke. Pak, ada Mas Yuzak juga nih Pak. Keren. Ya, makasih, Zak. Harry, ya. Oke. Pertanyaannya Harry bilang, kalau nggak promo-promo. Ya Harry, jangan promo-promo terus. Ya promo tuh oke. Promo tuh namanya promo, tactical, ya taktis gitu. Taktis itu sekali-sekali. Kalau sudah promo terus, itu namanya turun harga. terus Nggak usah bilang promo lagi. Turunin aja harga. Ya udah. Gitu. oh, ada yang nanya nih Pak, apakah ada e-course mengenai 10 faktor yang lebih mendalam? Triple value saya punya hanya 3 course ya yang ada di Business ID baru Smart Business Map. Yang triple value yang soal 10 faktor ini, triple value faktor itu dan CEO development itu hanya ada offline biasanya dan hanya berdasarkan undangan. Nah, jadi kita mungkin mulai offline-nya itu mungkin Agustus, tapi saya lagi mikir-mikir nih dengan tim Business ID apakah mau kita buatkan e-course-nya juga triple value ini atau tidak gitu. Nanti saya coba lihat ya. Kadang-kadang ada yang tepat untuk e-course, ada juga yang tidak tepat ya. Tapi mungkin saja bisa sih menurut saya sih nggak ada masalah. Mungkin sedikit kita revisi bisa saja. Tapi sekarang ini belum. Nah, tapi ada nantinya. Sekarang belajar SBM dulu Pak. Ya, dari Mbak Yuyun, dari 10 yang mana yang paling penting ya? Ya, bagi saya sih Mbak Yuyun, artinya penting itu kan tergantung strateginya. Lalu ada juga kemarin Andi kalau nggak salah nanya, Pak, apakah 10 faktor itu semuanya sama bobotnya? Tidak. Tidak sama bobotnya. Jadi bagaimana melihat penting atau tidaknya 10 faktor itu? Ah, itu panjang lagi ceritanya sebetulnya itu. Jadi misalnya kita itu posisi bisnis kita itu baru mulaikah? Sudah mulai tak bertumbuhkah? Atau sudah lagi peak-nya kah? Itu juga menentukan faktor yang mana yang paling prioritas. Tapi 10-10-nya tetap harus dijaga. Nah, kalau kita mau misalnya go publik, kita lihat lagi selera calon investornya, yang mana yang harus kita hati. Jadi banyak sekali faktor, ya, yang sudah pasti tidak semuanya sama bobotnya, dan saya tidak mengatakan ini lebih penting dari itu, tidak. Baik, cuman tergantung kapan waktunya perlu ini. Jadi misalnya di awal-awal, ya Mas Bi juga mengajarkan misalnya soal brand. Mungkin pada awal-awal, pada saat kita punya sendiri aja gerobak, misalnya kita mau jual warung, mungkin personal brand aja mungkin. Yang harus kita ini kan, nggak perlu membangun brandnya itu dulu gitu. Jadi tergantung juga, mungkin harus lebih fokus ke salesnya. Tapi cari yang sales yang sustainable dan profitable misalnya. Nah, jadi itu sih. Oke, dari Ibrahim Aji, bagaimana membuat cost structure jadi lebih efisien dan kenapa harus banyak variabelnya, Pak? Nah, itu kalau mungkin ini belum belajar Smart Business Map. Jadi saya anjurkan belajar Smart Business Map, tinggal klik di Business ID bio-nya itu. Nah, di situ ada di Operational Profitability modul 3, itu ada pertanyaan nomor 10. Seingat saya. Cost Management. Oke, dari mungkin ini pertanyaan mirip dengan yang tadi dari Dwi Krisna. Pak, kalau masih CEO, Chief Everything Officer, value apa dulu yang perlu dibangun? Value apa yang mau dibangun? 10, kalau Anda melakukan semuanya, berarti 10-10 itu adalah tugas Anda. Cuman ya tadi prioritasnya yang mana? Kalau Anda baru-baru mulai betul, ya mungkin jualan prioritasnya. Sales, growth, pertumbuhan misalnya. Tapi ingat sustainable, profitable growth. Bukan hanya tumbuh aja. Oke. Ada Fahmi Fauzi itu bilang 4T ke 20T itu total asset atau net asset value. Bukan, itu total value of the company. Ya, total value of the company, ya. Jadi dari Net kalau asset yang lagi. publik itu nilai sahamnya ya, Pak? Ya, kalau di perusahaan publik gampang banget. Tinggal nilai saham pada saat itu dikalikan jumlah saham yang beredar, itulah total nilai dari bisnisnya itu. Nah, kalau dia bukan perusahaan publik, berarti harus dilakukan valuasi, dilakukan penilaian.
Hmm. Ya, kalau kalau aset realnya itu misalnya 1T, lalu nilainya 1T, berarti nilainya itu sama dengan total nilai asetnya. Berarti Yes. nggak ada nilai brand, nggak ada nilai goodwill, dan segala macam. Nah, itu kan nggak bagus. Hmm. Nggak bagus itu. Itu bisnis yang nggak bagus kalau begitu. Oke, nextnya bagaimana mengetahui market share kita dan bagaimana cara mengakuisisi market? Wah, bagaimana mengetahui market share? Ya pertama, kalau Anda nggak mampu membeli misalnya data, berarti paling yang bisa kita lakukan ambil sampling, lalu dikira-kira. Nah, di dalam Smart Business Map kita juga ada itu, belajar di modul playing field, ya, market size, Hmm. gitu. Jadi Kalau market saya share dulu sih value ya. kalau waktu saya di perusahaan-perusahaan besar, dulunya kita ada data sih setiap bulan masuk gitu. Hmm. Dari data research dan survei, saya tahu itu Denkau itu berapa, market share-nya, bendera itu berapa. Setiap bulan kita pantau, saling pantau itu. Jangan soalnya saling gigit Jangan sampai soalnya kita. turun ya Pak. Jangan sampai turun tuh market share kita aja. Oke. Pak mau tanya terkait sustainable dengan tiap bisnis kan punya umur yang berbeda apalagi era sekarang. Ya, apanya yang berbeda? Umur bisnisnya. Definisi umur bisnis yang sustainable. Ya, sebetulnya pasti bisnis itu siklus bisnis itu pasti ada. Sama dengan produk. Ya. Hmm. Jadi itu namanya kurva S-nya itu. Ada kurva S turun Hmm. naik, pasti ada turun lagi. Nah, cuman bisnis yang sustainable itu ya, kalau Anda belajar di triple value itu bagaimana kita membuat kurva S, waktu sebelum dia turun kita buat lagi kurva S yang baru. Makanya bisnis Hmm. yang sustainable bisa 100 tahun, 200 tahun itu adalah yang terus-menerus memperbarui diri mereka. Yang terus-menerus melakukan inovasi, yang terus-menerus memperbaiki diri dan mungkin berubah dirinya. Makanya Hmm. dia hidup terus. Itu dia. Ya. Caranya bagaimana? Wah, itu panjang lagi ceritanya itu. Nggak bisa dalam live ini aja. Sesi sendiri itu Pak. Iya, Oke. banyak sih sebenarnya. Dari Ya. Mas Ruzak di asosiasi biasa info market share ya Pak? Gimana? Di asosiasi. Kadang-kadang ada, kadang-kadang ada, tapi nggak tahu. Waktu saya jadi ketua asosiasi perusahaan makanan bayi dan anak, ya kami malahan bersama-sama 10 perusahaan asing itu untuk melakukan research. Jadi kita memberikan data, lalu diolah oleh Nielsen waktu itu, makanya lalu data itu dibagikan ke seluruh anggota. Jadi kami tahu market share anggota kami, gitu. Saling pantau. Gitu. Oke. Kita udah jam 9.01. Oke, kita lihat dari apa perlu dari Agili, apa perlu buat roadmap strategi, Pak? Roadmap strategi, bukan roadmap strategi. Roadmap adalah roadmap, strategi adalah strategi. Biasanya adalah Hmm. roadmapnya dibuat dulu, baru ada strateginya, kan itu ya. Jadi Hmm. pertama tujuannya dulu dibuat, baru Hmm. roadmapnya dibuat, baru ada strateginya untuk menjalani roadmap itu untuk menuju sampai tujuan. Nah, itu kira-kira. Jadi urutannya begitu. Hmm. Ada sih, ya di Oke. Triple Value kita belajar strategic plan. Ya, tapi kita belum lah. Itu nanti teman-teman yang masih belajar SBM, nggak usah mikir dulu Triple Value. Tapi minimal dapat ininya, esensinya. Ya, esensi untuk kenapa sih kita harus memikirkan total value gitu ya. Karena Hmm. tadi itu, ya apalagi kalau kita melihat bisnis kita kok nggak jalan-jalan ya, ya banyak faktor yang harus dilihat satu-satu, dipretelin gitu. Lihat, oh ini gitu. Oke. Kita sisa berapa menit nih, Pak? Satu sampai 2 menit kayaknya nih. Oke, Ya, kayaknya banyak juga yang tertarik dengan tadi tentang tim, Pak. Bagaimana dengan credible team menurut Pak? ya tim ini penting banget ya. Tim ini penting banget dan saya rasa apa ya? Kan nanti Pak Dodi Nurzani ya
Itu panel expert kita. Kemudian ada Pak Agus Samsudin juga yang mungkin minggu depan baru saya kenalkan. Itu akan punya e-course, digital course mengenai tim, ya. Basic dulu, ya, tapi perlu dipelajari, ya. Nanti kita bisa diskusikan juga kalau teman-teman gini deh, kalau saya teman-teman yang hadir hari ini, sampaikan aja ke teman-teman lain. Nah, bombardir itu Instagramnya Bisnis ID, kasih tahu mau belajar apa, kira-kira apa. Nanti kita coba schedulekan. Karena kita akan banyak program nih, yang pagi, Senin dan Rabu itu dengan saya. Kemudian Sabtu juga ada bisnis forum ya, di luar dari yang mentoring ya. Itu yang itu gratis semua kok. Nah, minggu ini kan Pak Edi Kemenadi ya kita undang. Pak Edi Kemenadi. Jadi minggu ini bisnis forumnya mengenai bagaimana melakukan product research dan product development. Jadi teman-teman yang punya produk ya, yang ingin membuat bagaimana cara belajar yang benarnya ya, walaupun kita masih kecil nggak apa-apa, belajar yang benarnya aja dulu. Nah, itu ada di bisnis forum. Nah, nanti tergantung teman-teman ya bombardir aja tuh. Melisa biar pusing Melisa gitu ya. Lihat oh banyak permintaan. Nah, nanti kita kelompokkan. Yang mana nih yang pengen kita pelajari, ya udah kita masukkan di situ. Betul, betul. Banyak kok program kita. Nah, tentunya nanti baru e-course-nya kita keluarkan kalau membutuhkan. Ya. Oke, kayaknya sudah waktunya ya. Oke, thank you. Oh, si Tok udah lama nggak ada nih. Iya, nanti kita akan adakan. Oke, thank you teman-teman Businesspreneurs. Waktunya bentar lagi akan habis nih, nanti live-nya mati otomatis. Thank you banget Pak. Ini sangat insightful pagi ini untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang punya pertanyaan yang belum terjawab, kita akan ada lagi Business Q&A di Senin depan di jam 8 sampai 9 pagi. Ya. Ikuti juga hari ini ngobrol seru sama panel expert ya Pak ya. Ya, Mas Ferdi sore ini. Yes. Oke. Thank you semua teman-teman semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.